Hai, gua Vicky dan selamat datang di Pejuang Podcast. Oke guys, di podcast gua kali ini gua akan bercerita pengalaman yang menurut gua seru. Seru parah cuy pengalamannya. Tapi ya ini sih pengalaman serunya menurut gua sama temen gua doang nih yang menganggap itu seru. Gua baru ngebayanginnya aja belum masuk ke pembahasan udah kayak anjir kocak. Udah pengen ketawa aja gua. Aduh. Seperti pada judul yang udah kalian baca, judulnya itu toilet. Kenapa gua kasih judul toilet? Ya karena toilet. Apa sih? Ya judulnya udah toilet. Penasaran nggak apa sih yang terjadi sama toilet ini? Kalau penasaran, oke, gue lanjutin pembahasannya. Jadi gue akan mengawali pembahasan podcast gue ini dengan memperkenalkan teman gue ini. Tapi gue akan memperkenalkan teman gue ini hanya dengan nama apa ya? Ya nama yang beda lah. Soalnya temen gue ini request supaya jangan pakai sebutan inisial seperti yang gue seperti yang pernah gue bawakan di materi pembahasan cemburu dengan masa lalu. Itu kan gue pakai inisial, dan jangan juga katanya pakai nama panggilan atau nama lengkap. Dia malu soalnya kalau ketahuan temen-temen kerjanya. Jadi gue akan panggil aja temen gue ini dengan nama panggilan Mbak Nur. Ya. Halo Mbak Nur, selamat mendengarkan. Jangan ketawa-ketawa sendiri dulu ya. Belum masuk ke pembahasan, belum masuk ke cerita soalnya. Jadi ditahan dulu Mbak Nur, tahan dulu ketawanya Mbak, santai. Gua tahu kita sama-sama receh, tapi ya jangan ketawa sekarang, belum masuk ceritanya. Ini masih awal. Tapi ini mungkin podcastnya bakal durasinya sebentar doang. Kalau gue langsung masuk ke ceritanya atau poin pembahasannya. Jadi gue akan memulai pembahasan ini dengan memperkenalkan ke kalian tentang pertama kali gue kenal sama si Mbak Nur ini. Cuma gue ceritain perkenalan ini secara singkat aja sih. Gue nggak akan cerita panjang lebar, apalagi sampai detail banget tentang gimana gue kenal sama Mbak Nur. Terus ya ke belakangnya cerita selanjutnya enggak. Gue hanya cerita singkat aja udah. Jadi gue kenal sama Mbak Nur ini untuk pertama kalinya itu ketika awal gue masuk kuliah. Jadi saat itu si Mbak Nur ini sekelas sama gue, dimana saat itu gue ngerasa kalau dia adalah wanita yang paling cantik banget. Itu wanita cantik, wanita paling cantik yang pernah gue temuin saat itu. Mungkin bisa dibilang ya di antara teman sekelas itu, iya yang paling cantik ya udah dia gitu loh. Dan gue sama Mbak Nur ini umurnya selisih 1 tahun. Dia lebih tua dari gue. Jadi makanya gue panggil dia Mbak. Atau gue panggil dia ibu-ibu sih sebenarnya, ibu-ibu guys. Padahal ya gak penting sih buat lu tahu juga, ya udahlah ya lanjut. Jadi semasa kuliah itu gue sama Mbak Nur ini bisa dibilang deket banget.
enggak banget sih, ya deket, bisa dibilang ya best friend lah, best friend ketika kuliah saat itu. Ya tapi best friendnya ini dalam hal-hal receh, lawakan-lawakan receh bercanda. Zaman dulu sih, zaman berasa tua ya, pokoknya dulu sih ya belum ada yang namanya istilah receh begini. Istilah receh itu kalau nggak salah baru ada 2019 gitu ya, iya nggak sih, sampai sekarang. Jadi ya dulu itu gue sama Mbak Nur itu ya sebagai teman bercanda gitu, setiap pokoknya ada hal lucu yang menurut gue sama dia lucu ya kita ketawain bareng-bareng, udah gitu. Singkat cerita, ketika lulus gue sama Mbak Nur ini pun udah kayak lost contact, ya udah nggak tahu kabar masing-masing gimana. Tapi saat itu ya kami sempat follow-followan di IG, cuma ya nggak pernah DM-an karena ya gue takut dia udah istri orang kan, gue takutnya dikira apa sih lu godain istri orang gitu. Ya udah sih, itu aja cerita awalnya supaya kalian bisa punya gambaran kenapa tiba-tiba ada sosok Mbak Nur ini di dalam cerita. Jadi gue masuk ke ceritanya. Ketika hari Minggu, nggak tahu minggu kapan, Minggu siang. Ketika hari Minggu gue ngechat Mbak Nur cuma sekedar bales WA ya, bales SW, dia bikin SW, terus gue cuma iseng bales, terus ya udah cuma iseng sekedar bales aja. Bales apa kemarin ya, dia bikin status apa gue lupa, pokoknya udah lama sih. Nggak ada rencana juga tuh buat ketemuan. Tiba-tiba entah datang dari mana muncul ide buat ketemu akhirnya, karena si Mbak Nur ini pas bales WA gua ya, aku lagi santai, terus wih boleh dong apa kita meet time, apa namanya, meet and greet atau pokoknya ya ketemulah buat melepas rindu ya, semua kita rindu. Waduh. Jadi ketemulah gue sama Mbak Nur di sebuah mall. Di mall itu ya, itu adalah awal mula terjadi obrolan receh. Mulai dari ketika masuk mall, ngambil karcis parkir, sampai pulangnya juga. Isinya sebenarnya sepanjang pertemuan itu ketawa, lebih banyak ketawa, ngobrol ketawa. Banyak kan ketawa sih daripada ngobrol ya. Jadi ketika masuk mall nih, ini kejadian awal nih. Jadi ketika masuk mall mau ngambil karcis parkir, kan itu bentuknya mesin yang ada suaranya ya kan, yang udah otomatis ada suaranya. Nah di situ kan kalau nggak salah suara mesinnya itu bilang, selamat datang, silahkan tekan tombol tiket. Nah terus pas udah dipencet tombol tiket keluar, ya udah tuh masuk. Nah terus mesinnya bilang lagi, pas udah mencet tombol tiketnya keluar, mesinnya bilang lagi silahkan masuk. Nah di situ ada sebuah obrolan yang menurut gue receh. Si Mbak Nur ini bilang, kenapa ya mesinnya ngomongnya silahkan masuk, nggak ada yang lain gitu. Nah di situ gue jawab, lah emang mau jawaban apa lagi? Nggak mungkin dong mesinnya bilang dilarang masuk, parkiran penuh, silahkan parkir di luar. Masa gitu? Ya kan nggak mungkin ya, mesin karcis sama mesin tiket parkir gitu nggak mungkin bisa menyuarakan suara lain yang udah disettingnya, nggak bisa. Ya di situ denger itu aja udah, di situ gue sama Mbak Nur ketawa sambil masuk ke parkiran udah. Soalnya aduh lucu, tapi emang momennya itu lagi penuh sih mulai, lagi ada acara apa ya, dangdutan kayaknya ya. Jadi ngundang artis dangdut,
terus ya ada panggung di depan halaman, jadi rame bener-bener rame sih, makanya parkirannya sampai keluar-luar, makanya timbullah obrolan yang seperti itu. Nah itu yang pertama. Terus selanjutnya, karena tujuan gue sama si Mbak Nur ini itu langsung pengen nonton di bioskop gitu, akhirnya ya udahlah kita naik ke atas lantai 2 apa 3 ya? Lantai 3 gue beli tiket bioskop. Terus karena film yang pengen ditonton itu waktunya yang paling deket itu udah mulai, udah lewat juga waktunya, jadi ya udah nonton film selanjutnya yang jam 5 sore. Di situ sambil nunggu, ya udah gue sama Mbak Nur memutuskan untuk makan dulu. Kita makan siang dulu, belum pada makan soalnya. Jadi sambil menghabiskan waktu dengan ngobrol dan makan, kayaknya seru tuh sambil nunggu waktu nontonnya mulai. Dan banyak obrolan, banyak sih, ngobrolin apa aja banyak, ngetawain apa aja banyak banget. Sambil flashback juga masa-masa kuliah ya kan. Banyak lah yang diobrolin waktu itu, bener-bener kayak ya pertemuan yang setelah sekian lama aja gitu, banyak yang diobrolin, sekian lama udah gak ketemu. Dan singkat cerita udah jam 4 lewatan lah, akhirnya gua sama Mbak Nur ini naik lagi ke lantai 3 ke bioskop. Nah sebelum masuk ke poin toiletnya, nah di sini nih mulai nih gue jelasin dulu nih struktur bioskopnya seperti apa. Jadi kalian ada gambaran ya, ini toilet di mana, nanti studio di mana, beli kartis di mana. Nah jadi ketika pintu masuk itu pas masuk itu ketemu lobby ya, pasti lobby, dan di depannya lurusan depan pintu masuk itu udah ada tempat beli tiket. Sebelah kirinya tempat beli tiket sejajarnya itu ada yang jual cemilan, popcorn, minum gitu ya. Terus di sebelah kanan itu ada toilet. Ingat toilet ada di kanan, ke kanan setelah pintu masuk ya. Kanan. Jadi yang dari beli tiket itu di kanan, lorong kanan masuk ke dalam itu ada toilet. Terus di sebelahnya itu ada studio 5 sama 6. 5 sama 6. Jadi di kanan itu ada toilet, ada studio 5 sama 6. Nah, di sebelah kiri, kita masuk ke sebelah kiri, di sebelah kiri itu ada studio 4, 3, terus 2 dan 1. Nah, di posisi studio 4 sama 3 ini sebelah-sebelahan nih. Jadi 4 terus 3. Terus di tengah-tengahnya studio 4, 3, 2, 1, dia kan tadi 4 sama 3 sebelahan. Nah di sebelahnya 3 itu ada lorong atau ruang tunggu, lorong buat nunggu. Iya, lorong buat nunggu. Di antara 4, 3 sama 2, 1. Jadi strukturnya itu gini. Studio 4, studio 3, lorong, studio 2, terus studio 1. Nah itu deh nasibnya ya. Gua jelasin segitu aja dulu. Soalnya kalau gua jelasin semuanya ntar dikira gua tukang ini yang ngebangun tuh. Tukangnya lah. Jadi gue sama Mbak Nur ini memutuskan untuk nunggu di lorong yang di sebelah kiri tadi tuh, di antara studio 4, 3, 2, 1. Karena ya waktu itu kan gue nontonnya di studio 3, pas banget tuh, studio 3 ada di sebelah banget, sebelah-sebelahan sama lorongnya. Jalanlah kami ke lorong, jalan cukut gitu. Dan di lorong itu ya ada dua tempat duduk. Iya, ada 2 tempat duduk, kursi sofa panjang gitu ya.
dan di situ udah ada 3 pasangan yang duduk. Gue apal aja lagi, 3 pasangan. Jadi di sofa pertama itu ada 2 pasangan, dan di sofa satunya lagi ada 1 pasangan, dan gue sama Mbak Nur ini duduk di sofa kedua. Terus ketika duduk, si Mbak Nur ini izin ke toilet. Izin ke toilet. Terus kalian tahu dia jalannya kemana? Dia itu bukan jalan ke seberangnya, kan seberangnya tadi di sebelah kanan toiletnya. Dia bukan jalan ke situ, tapi dia malah masuk ke dalam lorong yang ada di sebelah kiri yang tempat gue nunggu. Jadi itu masih ada jalan masuk lagi ke dalam, terus belok ke kiri. Nah, dia jalan masuk ke situ dengan santainya, masuk cuk, terus belok cuk. Dan di lorong yang dituju Mbak Nur ini, gue nggak tahu ada apa di situ. Soalnya si Mbak Nur ini ya jalan buat ke toilet katanya kan gitu. Dan gue sempet nanyanya sebenarnya ditunjukkan ke Mbak Nur ketika dia jalan udah 5 langkah nih. Dia jalan 5 langkah, cuk. Terus gue nanya, emang toilet ada di situ ya? Itu dengan nada yang sedeng sih. Cuma kayaknya Mbak Nur udah gak kedengeran, udah ngerasa itu jauh. Sementara yang di pasangan di sebelah gue nih, pasangan cewek cowok nih yang di sebelah gue nih duduknya nih, mereka denger. Cuma mungkin kayaknya pura-pura gak denger. Itu lagi asik sendiri. Jadi karena gue nggak ngeh sama letak toiletnya juga, gue percaya aja itu. Gue percaya kalau toilet ada di situ. Gue percaya. Terus pas gue habis nanya gitu, dalam hati, oh ya udah mungkin beneran toilet ada di situ. Ya udah gue duduk lagi senderan tanpa nengok kanan kiri gitu ya kan. Gue sambil kayak curi-curi ngelirik-lirik sama si cowok ini yang di sebelah gue lagi main Mobile Legend, dia lagi main ML dia. Dan gue di situ fokus aja ngeliatin dia, gue nggak mainan HP karena ya emang gue jarang main HP sih ketika lagi jalan gitu atau lagi misalkan gue lagi di kereta, nggak pernah mainin HP, gue jarang mainin HP, paling mainin HP-nya coba buat dengerin musik atau dengerin podcast, habis itu HP-nya ya gue taruh di tas, ya bener-bener gue lebih suka untuk memperhatikan sekitar aja. Makanya ketika gue nunggu di bioskop juga gue lebih suka untuk memperhatikan orang lewat, memperhatikan orang pacaran, atau ya kalau mainin HP biasa balik lagi dengerin musik, kalau enggak dengerin podcast. Siapa tahu dapat inspirasi cuy. Ya. Jadi ketika gue asik merhatiin si cowok yang di samping gue ini, yang di samping gue lagi main ML ini tadi nih, 7 menit kemudian atau berapa menit kemudian si Mbak Nur datang. Si Mbak Nur ini kan dia pakai kacamata, dan ketika dia balik lagi ke tempat duduk gua, posisinya kacamatanya dilepas. Terus gua merhatiin ekspresi mukanya. Ekspresi mukanya itu melas, dan dia bilang gini, Vicky, toiletnya bukan di situ adanya jalan buntu. Pas denger itu, gue langsung ketawa, ngakak. Soalnya gimana sih? Aduh, masih kebayangin, lucu. Lu kebayang gak sih? Ada orang, kondisinya dia udah pernah nonton di situ ya, dia udah pernah ke situ, harusnya dia udah tahu toiletnya di mana. Ada orang yang udah pernah ke situ tapi dia lupa letak toilet di mana. Kan kocak ya. Terus dengan pedenya dia jalan aja gitu ya kan, tanpa tahu bener apa enggaknya toilet di situ, dia jalan cuk. Makanya ketika jalan gue nanya kan, gue nanya, emang toilet ada di situ? Terus ya gue percaya, gue udah percaya kalau toilet beneran ada di situ, jalannya ke situ gitu loh.
Dan lu kebayang gak sih selama 7 menit itu dia ngapain aja di situ di jalan buntu. coba lu bayangin dulu deh. Aduh. Dan untungnya ternyata si Mbak Nur ini nyari toilet cuma buat benerin kerudung, bukan lagi kebelet kencing ya, bukan lagi kebelet buang air gitu. Lu bisa bayangin apa yang terjadi ketika orang kebelet kencing atau buang air, dia malah kejebak di jalan buntu selama 7 menit dan gak kemana-mana. Lu kebayangin gak sih? Buset dah, kocak itu. Terus lagi nih si Mbak Nur lanjutin lagi ceritanya tadi yang abis bilang apa, dia terjebak di jalan buntu dalam pencarian toiletnya. Terus si Mbak Nur bilang, jadi ketika dia akhirnya mulai mungkin karena udah tanggung lah ya udah benerin kerudung aja dia di jalan buntu itu, di lorong buntu lah, bukan jalan buntu kayak apa ya, lorong buntu. Sebenarnya sih bukan lorong buntu, itu pintu keluar studio 4, nggak buntu sebenarnya. Cuma ya karena dia nggak mungkin tiba-tiba masuk lewat pintu itu terus masuk ke studio 4, nggak mungkin dong, nggak mungkin. Terus dia bilang pas lagi benerin kerudung, dia bilang ke gue kalau di situ ada bocah ABG cewek SMP mungkin ya, sekitaran segitulah, yang ngeliatin dia ketika dia lagi jalan nyari toilet. Ngeliatinnya sampai yang kayak nengokin kepala gitu bocahnya, sampai nah ini mbak-mbak mau ngapain ini. Mungkin dikira bocah itu si Mbak Nur ini pengen masuk mengendap-endap ke studio 4 kali ya lewat jalan itu ya. bisa jadi ya. Dan di saat lagi cerita itu, si bocah yang tadi ngeliatin si Mbak Nur ini lewat keluar dari lorong buntu itu, jalan cuk, terus langsung gue tanya ke si Mbak Nur, itu bocah yang tadi ngeliatin kamu dengan tatapan heran bukan sih? Terus dia jawab, iya itu bocahnya. Di situ gue ngakak lagi. Astaga, Mbak Nur, mohon maaf ini mah. Tapi ada hal receh lainkah yang bisa di-sharing? Jadi gue sama si Mbak Nur ini ngetawain perkara soal nyasar di toilet ini bisa sampai setengah jam kali ya. Padahal nyasarnya cuma 7 menit dia. Saking menurut gue kocak sama receh banget itu ya kan. Ya kalau lu ada di posisi gue, pasti lu juga bakal ketawa. Gue jamin bakal ketawa. Soalnya emang lucu cuy. Gue jamin kalau ketawa, apalagi pas ngeliat ekspresi Mbak Nur saat itu ya, yang abis nyasar di toilet ya. Lu bisa ngebayangin lucu. Misalkan lu bayangin lu sama pacar lu nyasar pas nyari toilet di bioskop, walaupun menurut gue sih nggak ada orang yang yang pengen ke toilet terus nyasar ya, nggak ada ya. Mungkin ini baru Mbak Nur doang yang gue temu. Sorry Mbak Nur, mohon maaf ini, tapi lucu. Aduh, capek gue. Dan sebenarnya sih yang toilet ini jangan si Mbak Nur request buat jangan dibahas ya, jangan dibahas dijadiin podcast kamu loh. Soalnya dia malu kalau ada orang lain denger soal hal kayak gini, apalagi teman kerjanya, dia malu. Cuma ya gue coba dengan sabar untuk meyakinkan dia supaya gue boleh bahas pembahasan toilet ini dengan perjanjian yang seperti tadi di awal, tidak boleh menyebutkan nama lengkap, inisial atau nama panggilannya. Ya udah gue okein dong, lumayan materi podcast.
Ini sih gue bingung antara materi podcast atau materi stand up komedi ya kan. Soalnya lebih lebih kayak kelawak, kelawak. Aduh, jatuhnya jadi kayak komedi receh ini astaga. Di situ saking asiknya ketawa, ngobrol, ngetawain si Banur ini. Akhirnya tibalah saatnya Studio 3 yang gue pengen tonton, bukan nonton studio, maksudnya film yang pengen gue tonton di Studio 3 udah bisa dibuka, udah boleh masuk, boleh ngasih tiketnya. Terus jadi oke ya, itu perkara toilet udah kelar tuh. Kita lanjut lagi, perkara toilet anggap aja selesai. Jadi kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Jadi di dalam bioskop juga ada kejadian yang lucu sih. lucu sebenarnya lucu. Jadi lucu makanya lucu. Ada lucu aja. Nah, gue kan kemarin tuh nonton film horor nih ya, nonton film horor yang harusnya jerit-jeritan, tegang, kaget gitu ya kan, harusnya kan. Judul film yang gua tonton itu Sebelum Iblis Menjemput 2. Buat kalian yang belum nonton filmnya, ya cerita ya yang gua bakal ceritain ini adalah spoiler nih. Buat kalian yang benci spoiler, ya skip aja deh langsung bagian akhir dari podcast gua. tapi ya bukan spoiler keseluruhan cerita sih. Kalau keseluruhan cerita itu namanya bukan spoiler, itu namanya mendongengi kalian ya. Iya. Jadi ini spoiler dikit aja sih spoilernya. Jadi seharusnya yang terbayang di film horor itu adegannya menegangkan, dan gak mungkin dong ada yang lucu-lucunya dong. Ya dong, harusnya dong. Masih ya film horor ada lucu-lucunya. Nah, terus ketika udah mulai nih filmnya nih, ada adegan di mana adegan ini harusnya serem. Semua orang di studio itu tegang semuanya, deg-degan semuanya. Tapi ketika momen ini si Banur malah ketawa sendiri dia satu-satunya orang yang ada di studio itu yang ketawa, yang lain pada jerit. Jadi adegannya itu gini nih, ada cewek yang ada cewek yang kesurupan si iblisnya, terus dia ngejar anak kecil, dan anak kecil yang dikejar itu sempat nutup pintu karena mereka terhalang pintu. Jadi si anak kecil itu sempat nutup pintunya. Jadi pas ditutup pintunya, si cewek yang kesurupan ini berusaha buat ngedorong pintunya, tapi nggak bisa. Berkali-kali dicoba nggak bisa. Sampai akhirnya si anak kecil ini yang ngerasa kalau si cewek yang kesurupan itu udah nggak berusaha lagi untuk mendorong pintu. Akhirnya si anak kecil ini menyingkir dari pintu. Dia udah nggak nahan pintu lagi pakai badannya. Terus pas si anak kecil ini menyingkir, nah si cewek yang kesurupan tadi ternyata ngedorong lagi pintu itu. Cuma posisinya kayak gimana ya? Kayak lu bisa bayangin aja deh, orang yang sambil ancang-ancang buat ngedobrak pintu, tapi ternyata pintu yang didobrak itu udah nggak ada yang nahan. Nah hasilnya nih, jadi ya hasilnya pasti lu bakal kayak lebih bergerak lebih cepat. Apa sih? Bingung gue jelasinnya. Jadi ya pintu itu udah nggak didorong, maksudnya udah nggak ditahan. Terus pintu itu didorong pakai tangan juga sebenarnya bisa udah kebuka. Cuma si cewek yang kesurupan ini ngedorong pintunya sambil ancang-ancang atau lari dan nyusruk. Pas dia ngelewatin pintu yang gak ditahan lagi, dia nyusruk terus nabrak kaki meja. Maka kaki meja makan ya kalau nggak salah ya saat itu ya. Dan sampai kaki mejanya itu patah. Nah tapi adegan itu malah dianggap lucu sama Simbanur. Yang lain pada tegang, hening, ketakutan. Simbanur sendiri malah ketawa. Recehnya udah level mana itu. Terus
Gua yang lihat Mbak Nur ketawa, gua langsung bilang ke Mbak Nur dong. Gua penasaran. Bukan penasaran, gua cuma bilang aja, cuma kayak nanya, setengah nanya. Mbak Nur kok ketawa sih? Emang ada yang lucu ya? Ini satu studio pada tegang loh, pada hening loh, ketakutan nonton filmnya. Mbak Nur malah ketawa. Terus dia bilang, ya bisa setannya lucu, dobrak pintu yang nggak ditahan terus ngeduduk meja. Receh emang si Mbak Nur, bahkan ketika nonton film horor. Aduh Mbak Nur. Dan kejadian cewek kesurupan ini yang dorong dobrak pintu 2 kali. Yang pertama yang tadi, yang kedua ada lagi pas ngedobrak pintu kamar. Sama nyusruk juga. Dan Mbak Nur juga ketawa lagi. Aduh. Jadi sepanjang film horor itu ya ada beberapa momen di mana Mbak Nur ketawa di saat yang lain sedang ketakutan, sedang tegang, sedang deg-degan, si Mbak Nur malah ketawa. Gua sendiri pun bingung. Bagian mana yang lucu? Gue nggak bisa sih gue kalau apa maksudnya, nggak bisa gue nonton film horor itu ketawa nyari lucunya, nggak bisa. Tapi Mbak Nur bisa lucu, dia lucu. Sebenarnya gue pengen pas dia ketawa gue pengen ikutan ketawa, cuma posisinya di depan gue ada maksudnya di apa layar monitor layar bioskop itu sedang menampakkan kejadian yang menegangkan, makanya gue tidak bisa tertawa. aduh. Dan setelah kelar nonton, seperti biasa keluar bioskop dulu. Kali ini nggak nyari bioskop, nggak nyari toilet karena ya udah. Jadi ya mereview film, turun terus sekalian jalan pulang, ya udah kelar dah. Dan pas jalan pulang di motor juga ya masih tetap ngelanjutin ketawa, ngebahas soal toilet, ngebahas soal film, tetap ketawa juga. Aduh. Ya, begitulah momen pertemuan kembali sepasang teman receh yang udah lama gak ketemu. Udah 5 tahun ya. Bener gak sih udah 5 tahun? Iya kali ya, udah 5 tahun gak ketemu ya kan. Jadi pas ketemu ya tetap receh, gak jaim-jaiman juga, tetap bisa ketawa. Dan si Mbak Nur ini pun tetap jadi sosok ibu yang gue kira sebelum ketemu dia bakal berubah jadi lebih apa ya, lebih anggun, lebih kayak ibu-ibu pada umumnya, tapi ternyata tetap receh. Nah, itu sih yang menarik dari Mbak Nur ini. Seru. Sebenarnya ya kedepannya gue pengen bikin konten podcast bareng dia, soalnya seru aja, ngobrol sama dia tuh seru. Jadi pengen collab bareng Mbak Nur. Kita collab Mbak Nur yuk. Ya semoga bisa terwujud lah ya collabnya ya. Soalnya ya banyak yang pengen gue bahas sih sama si Mbak Nur ini. Kayaknya seru. Dia juga punya channel YouTube cuy. Aduh. Semoga ini bukan wacana ya Mbak Nur ya, collabnya ya. Oke, gua rasa udah cukup sampai di situ aja. Cerita itu cuma momen cerita aja. Jadi momen recehnya sampai di sini dulu aja lah. Jadi ya hanya ingin bercerita karena memang ya hanya ingin bercerita udah. Sebuah kejadian lucu yang gua nggak tahu kalian juga ngalamin apa enggak ya. Tapi ini sih jujur, ini pertama kali gua ngalamin. Ada cewek nyasar nyari toilet, atau ada orang nyasar nyari toilet. Aduh, dan kembali gue ingatkan lagi sebelum gue tutup, buat kalian yang mau dengerin gue di YouTube bisa subscribe channel YouTube gue di Ahmad Rofiki Arwin. Kalian bisa tinggalin komentar kalian di situ. Kalau yang mau request untuk pembahasan yang lain, kalian bisa juga DM gua via Instagram di @ahmadrafiki.
Jadi segitu dulu aja podcast dari gua dan terima kasih.